Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku mau bikin bolu panggang mese. Cuma 3 butir telur aja, tapi hasilnya menul sekali. Dan hasilnya juga ini benar-benar empuk dan moist sekali ya. Cocok banget disajikan untuk hidangan saat kita kumpul keluarga ataupun dijadikan ide jualan ataupun isian snack box ya. Dan di sini juga aku bikin dengan teknik metode all-in-one, jadi lebih cepat dan satset dan hasilnya juga lebih lembut. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, disimak videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama di sini aku sudah siapkan 100 gram margarin, dan untuk margarinnya ini mau aku tim dulu atau kita lelehkan ya. Dan di sini juga aku mau bagiin tips biar bolunya tidak seret, yaitu kita melelehkan margarinnya itu jangan sampai pecah ya. Dan ciri margarin yang pecah itu nanti tekstur dan kelihatannya itu seperti minyak goreng ya. Dan tips biar margarinnya tidak pecah itu yaitu kita melelehkan di atas air panasnya itu kita lelehkan setengahnya seperti ini, lalu kita angkat dan kita aduk di suhu ruang. Dan kalau misalkan warnanya kuning bagus seperti ini tandanya tidak pecah, dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan wadah, lalu di sini aku mau tambahkan 3 butir telur ayam. Dan untuk telur ayamnya di sini aku pakai yang berukuran besar ya. Kalau ditimbang ini ada 7 sampai 72 gram per satu piece dengan kulitnya ya. Lalu aku tambahkan juga 130 gram gula pasir, lalu ada 1 sendok teh vanila cair atau boleh dengan vanili bubuk. Lalu aku tambahkan juga tepung terigu sebanyak 120 gram ya. Ini aku masukkannya sambil diayak, aku pakai protein sedang. Lalu aku tambahkan juga 20 gram tepung maizena, dan ada juga 15 gram susu bubuk. Dan ini kita mixer dulu sampai tercampur merata atau sampai gulanya agak larut ya. Dan menggunakan speed yang paling rendah aja. Nah, kalau udah mulai tercampur merata, ini aku matikan dulu untuk mixernya. Lalu di sini aku mau tambahkan 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP ya. Kalau nggak ada boleh diganti dengan TBM ataupun opalet. Dan ini kita mixer kembali menggunakan speed yang paling tinggi sampai benar-benar mengembang putih kental dan berjejak ya. Nah, ini setelah mengembang kelihatan ya, saat kita aduk adonannya sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Dan ini aku matikan dulu untuk mixernya ya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Nah, ini hasilnya ya. Jadi warnanya juga tetap cantik dan tidak berminyak. Ini kita masukkan semuanya, dan ini mau aku aduk kembali menggunakan speed yang paling rendah aja. Ini cukup sampai tercampur merata aja ya, jangan terlalu lama agar adonannya ini tidak turun. Nah, ini udah tercampur merata, ini akan aku matikan aja untuk mixernya, dan ini mau aku aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan semua adonannya ini sudah benar-benar tercampur merata. Nah, ini udah cukup ya. Jadi konsistensi untuk adonannya ini dia lebih kental, dan saat kita tarik ke atas adonannya tidak mudah putus-putus ya. Dan di sini aku mau ambil sekitar 2 sendok makan adonan. Karena di sini aku mau berikan motif nanti di atasnya ya. Dan aku tambahkan juga setengah sendok makan coklat bubuk, dan agar warnanya lebih pekat aku tambahkan juga pewarna coklat sebanyak 3 tetes. Tapi kalau kalian mau gunakan pasta coklat atau untuk coklat bubuknya mau di skip, boleh-boleh saja ya. Dan ini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur merata, dan kalau udah tercampur merata, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 60 gram meses coklat ke dalam adonannya. Dan ini kita aduk aja cukup sampai tercampur merata aja ya.
Dan kalau udah tercampur merata seperti ini akan aku masukkan ke dalam loyang. Dan untuk loyangnya sudah aku olesi dengan Carlo, tapi kalian juga bisa olesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Dan ini mau aku masukkan aja semua adonannya ke dalam loyang. Dan untuk loyang yang aku gunakan di sini untuk diameter bawahnya 20 cm dan diameter atas 22 cm ya. Nah, kalau udah masuk semua adonannya, ini kita hentak-hentakan dulu loyangnya. Lalu di sini aku mau berikan adonan yang sudah diberikan pewarna coklat tadi. Dan aku simpan di bagian atas adonannya. Lalu aku mau berikan motif menggunakan ujung sendok, boleh juga menggunakan tusuk sate ataupun sumpit ya, sambil kita tarik-tarik kayak gini. Dan ini udah cukup dan mau aku oven ya. Dan sebelumnya aku juga sudah panaskan ovennya selama 10 menit di suhu 200 derajat. Dan untuk suhunya kita turunkan menjadi 160 derajat Celcius. Di sini aku oven menggunakan api atas bawah selama 30 sampai 35 menit ya. Tapi disesuaikan lagi dengan oven masing-masing karena setiap oven biasanya berbeda-beda juga. Dan ini bolunya sudah mengembang dan sebentar lagi matang ya. Kelihatan banget bolunya mengembang dengan baik. Nah, ini bolunya udah mateng dan mau aku keluarkan aja. Dan ini setelah aku keluarkan ya, cuman ini ada yang pecah atasnya, mungkin karena terlalu lama di oven. Karena tadi aku lebihin waktunya jadi 40 menit ya. Nah, sebelum kita keluarkan ini aku hentakan dulu. Nah, kalau udah kita balik aja. Dan ini bisa kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini dia hasilnya ya, bolu panggang meses coklat. Ini tampilannya sangat cantik ya, walaupun dari pinggirannya itu ada yang mengelupas ya, atau menempel bagian tadi di loyangnya. Karena mungkin ini kita pakaikan meses coklat, jadi ada yang menempel di loyang ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya. Tapi kalau kalian pengen hasilnya lebih mulus, diolesinya itu harus benar-benar rata ya. Nah, hasilnya juga benar-benar empuk banget. Dan ini untuk bagian atasnya juga dia tidak tenggelam untuk motifnya. Cuman ada bagian yang agak pecah aja sedikit. Dan selanjutnya di sini aku mau langsung coba potong. Dan aku pengen perlihatkan untuk hasilnya ya. Nah, ini saat aku potong ini kelihatan dan terasa banget lembutnya. Dan ini untuk hasilnya ya. Nah, ini hasilnya benar-benar empuk banget, moist banget ya. Dan untuk hasilnya juga ini enggak yang cuman bolu biasa aja, tapi ada rasa coklatnya juga. Nah, ini kelihatan banget ya, lembut banget. Nah, sekarang aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini hasilnya benar-benar enak banget ya, cocok banget dijadikan untuk seguhan saat kita kumpul keluarga ataupun dijadikan teman ngeteh atau ngopi. Oke, cukup sampai sekian dulu, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan selamat mencoba, semoga berhasil.